buka sekaligus lagu pujian akan disampaikan oleh seluruh pendeta yang ada di kantor daerah pada saat ini. Kami persilahkan.
Baiklah, terima kasih lagu pujian disampaikan oleh para pendeta. Saat ini kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta Cakra Prawira. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Bersama Yesus, DNT menggapai kemenangan. Apa? Setuju. Kita ulang. DNT bersama Yesus menggapai kemenangan. Puji Tuhan. Setuju. Cuman terbalik sedikit, toh. Baik, selamat pagi untuk kita semuanya. Hamba-hamba Tuhan yang ada di kantor daerah dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu pendeta yang ada di ladang. Saya melihat yang membuka kamera, senyum mereka yang begitu luar biasa. Puji Tuhan, kami boleh bersama-sama kembali pada pagi hari ini. Saya senang melayani di DNT pada saat ini. Kalau pagi kami ada di kantor daerah bersama dengan pimpinan di sini. Kalau malam kami mengadakan ibadah bersama di gereja Oebufu. Puji Tuhan. Mereka bergabung dengan beberapa gereja yang lain. Apa itu ya? Gereja 2 tadi malam. Solafide dan Absalom. Absalom. Mereka nggak mau bilang Absalom. Absalom. Puji Tuhan. Baik, terima kasih untuk lagu pujian yang sudah disampaikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dari hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang melayani di kantor dan juga yang hadir di kantor pada pagi ini. Ada negeri amat indah. Ada negeri amat indah. Baik, Ebenezer, kita kembali kepada pembicaraan kita. Tema yang sudah dipilih. Saya tadi mengadakan perjalanan dari penginapan ke hotel bersama dengan Pendeta Kanajo. Terima kasih Pendeta Kanajo yang selalu datang sebelum waktunya. Kami tadi berbincang-bincang di jalan, kita bilang tentang Ebenezer, betapa baiknya Tuhan Kamar mandi yang sudah menyertai kita, khususnya umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di DNT. Begitu Ibu Ketua. Burung gagak selalu ada, ya, bukan hanya untuk Elia, tetapi untuk DNT. Amin, saudara sekalian. amin. Kita berbicara tentang burung gagak, kemudian kita berbicara tentang pohon malunggai. Malunggai ya? Marungga. Pohon kelor. Kenapa? Tadi kita lihat hampir di setiap lahan rumah ada pohon kelor. Itu ada yang ditanam, ada juga yang tumbuh sendiri, kata Pendeta Kanajo. Begitu ya Pendeta ya? Terus kemudian kita perhatikan bahwa ini pohon adalah salah satu pohon yang menurut artikel-artikel itu adalah pohon yang paling bergizi. Berbagai jenis vitamin dan protein juga ada di sana.
Itu luar biasa. Dan ini adalah pohon yang kelihatannya paling bertahan. Seperti tidak disiram tapi tetap hijau daunnya. Jadi tanpa terasa bahwa ini adalah hasil karya Tuhan yang Tuhan kirim kepada penduduk di DNT. Walaupun belum hujan sudah lama, tetapi pohon malunggai masih tetap apa? Masih tetap bertumbuh, berjaya di sana. Itu inspirasi yang pertama pada pagi ini, dan kemudian inspirasi yang kedua adalah kita telah berbicara tentang perbuatan baik, menjadi berkat bagi orang lain, bersahabat dengan semua masyarakat, menunjukkan simpati dan melayani kebutuhan. Saudara sekalian, kalau kita melihat pohon-pohonan di sekitar kita, itu pohon-pohon yang hidup seperti pohon mangga, pohon kelor, pohon jati, pohon banyak pohon di sekitar kita. Yang luar biasa adalah pohon-pohon ini bisa hidup dan bisa menembus tanah untuk mencari air. Bayangkan. Dan ketika saudara sekalian memperhatikan ya, bagian-bagian dari pohon, bagian yang bertugas untuk menembus tanah, bukan bagian pohon yang paling keras. Begitu Pendeta Nati. Tapi justru yang menembus tanah itu adalah bagian pohon yang paling lembut. Bayangkan. Enggak ditaruh itu ujung akarnya itu baja. Tapi ujung akarnya itu adalah bagian yang paling paling lembut ya, paling lembut. Jadi yang menembus kekerasan bukan kekerasan. Yang menembus kekerasan adalah kelembutan, kebaikan, kebajikan. Apa yang bisa menembus hati orang yang keras? Apa yang bisa menembus semua hati orang? Seperti Rasul Paulus adalah kebaikan, kebajikan Tuhan, lawatan Tuhan, dan juga kebaikan umat-umat Tuhan. Itulah sebabnya saya menjadi memahami bahwa ini visi yang digantungkan ini dari metode Yesus ini menjadi metode yang paling berhasil. Karena apa? Karena kelembutan ditaruh di depan. Pelayanan ditaruh di depan, Pak Ketua. Itu yang menembus ya, itu yang menembus. Tidak dengan kekerasan, tidak dengan besi, ya, tidak dengan besi, tapi dengan kebajikan umat-umat Tuhan. Ya. Jadi saudara sekalian, tidak heran kalau ini adalah metode yang paling berhasil begitu ya. Yang paling berhasil. Yang paling berhasil. Jadi kalau sudah ada metode yang paling berhasil, maka kita tidak usah cari lagi metode yang lain. Sudah ini kita kerjakan, mari kita umat-umat Tuhan, kita ajak semua menghidupkan kehidupan Yesus, bergaul, menaruh simpati, dan juga melayani kebutuhan orang lain. Melalui menjadi berkat buat mereka, melayani mereka, hidup bersama dengan mereka. Mereka merasakan kebaikan umat-umat Tuhan. Amin. Baik, saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Pada waktu saya membuka bahan ini, saya menyadari bahwa bahan ini pernah saya sampaikan di kantor.
Tapi tidak apa-apa, baca buku boleh 1 kali kan, lebih. Ada orang bilang, baca Alkitab saya sudah 8 kali, sudah 27 kali. Ada yang 28 kali. Setiap tahun saya membaca Alkitab 1 kali. Jadi mendengarkan khotbah juga enggak apa-apa kalau lebih dari 1 kali ya, Ibu Susan ya. Jadi saya ingat Ibu Susan, ingat khotbah ini sudah pernah. Karena pada waktu saya sampaikan ini saya lihat Ibu Susan waktu itu. Jadi, tapi sekalian mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan rupanya ini juga pernah saya sampaikan pada waktu pengurapan Nabuasa. Tahun berapa itu? Tahun lalu. Jadi masih segar. Nggak apa-apa ya. Semua yang masih segar kita buka lagi supaya lebih segar ya. Supaya lebih segar. Baik, apa share screen saya sudah keluar? Sudah. Apa yang keluar di situ? Oke. Baik, Hope for Indonesia. Ini adalah bagian daripada leadership, tanggung jawab leadership yang sudah kita terima, yang menjadi inisiatif organisasi untuk melakukannya. Ebenezer. Sampai di sini Tuhan memberkati kita. Saya meyakini bahwa banyak berkat Tuhan yang sudah menyertai DNT dalam penarikan jiwa. Kita doakan masih ada beberapa event-event besar ya, dari MT Haryono dari rumah sakit kan, dan kemudian dari beberapa, kita doakan supaya mencapai, melewati tujuan. Tapi sampai saat ini Tuhan memberkati, menyertai pembangunan rumah sakit walaupun tertunda, tetapi kita mendengar prosesnya sudah hampir bisa dimulai kembali dalam waktu yang dekat. Kita doakan. Bangunan kantor daerah. Jadi kemarin kita melihat dari luar, kita berhenti, kita melihat ke atas, sudah cor lantai 3, ya, cor lantai 3. Itu lantai 1, saya perhatikan luas juga kalau sudah jadi bangunan. Saya tidak bisa membayangkan itu setiap lantai betapa luasnya itu. Berapa meter per lantai itu? 15 kali 26, 400 sekian ya. 400 kilo. 400 kali 400. 1.600 meter. Tambah yang setengah lantai, 200. Oh, tapi itu lantainya besar, sama lebarnya ya. 400 kali 5. Itu bangunan besar, 2.000 meter. Ya, secara total. Dan sampai sekarang, Tuhan masih menyertai, dan kita doakan supaya lancar terus. Kita meyakini bahwa Tuhan menyertai. Dan sekalian, sampai saat ini, itu berarti bahwa pekerjaan Tuhan masih berjalan, sama seperti Tuhan menyertai kita di waktu yang lalu, Tuhan yang sama akan menyertai kita di waktu yang akan datang. Kutipan Nyonya White mengatakan, kita tidak perlu takut menghadapi masa depan, kecuali kita lupa akan pimpinan Tuhan. Bagian kita ke depan adalah Hope for Indonesia. Dan di Hope for Indonesia ini, idenya adalah ajak anggota terlibat. Ajari mereka, dorong mereka untuk melakukan kebajikan. Ajari dan dorong semua umat Tuhan untuk membuat panggilan-panggilan. Dan panggilan umat Tuhan sederhana, hanya memanggil orang untuk belajar firman di rumahnya.
Lantas kemudian siapa yang mengajar? Yang mengajar adalah hamba-hamba Tuhan, para pendeta. Kasih kesempatan sama anggota mengajar yang sudah bisa, sebagian, mungkin 50%, 50%, sebelum mereka melakukannya 100%. Dan dengan demikian kita harapkan pertumbuhan gereja ke depan bukan lagi pertumbuhan gereja yang bersifat deret tambah, tetapi bersifat deret ukur. Apa bedanya deret tambah dengan deret ukur? Deret tambah adalah pertumbuhan yang yang bersifat bertambah. Tapi kalau ukur seperti perkalian. Baik. Seluruh umat-umat Tuhan diundang untuk terlibat di dalamnya. Seluruh pendeta diundang untuk melatih anggota supaya terlibat. Saya memperhatikan Pak Ketua, ini sebetulnya adalah pekerjaan yang paling besar kita. Jadi pekerjaan yang paling besar kita adalah melibatkan semua anggota ikut ambil bahagian. Membangun rumah sakit, oke, itu pekerjaan besar. Membangun kantor, itu pekerjaan besar. Semua menunjang misi. Tetapi ini adalah pekerjaan yang, kalau saya rasakan di antara semua tugas gereja, ini yang paling utama. Kalau kita sudah bisa mencapai ini adalah tujuan yang paling tinggi. Untuk apa? Untuk melibatkan semua anggota. Karena kalau kita hubungkan antara penginjilan dan pembentukan karakter, maka saudara sekalian, semua anggota harus bertumbuh seperti Kristus melalui menginjil. Baik, inilah untuk beberapa yang mungkin sudah pernah mendengarkannya, kita akan mengulang kembali. Ini adalah perspektif daripada anggota gereja, ya. Perspektif daripada anggota gereja tentang apa yang diharapkan oleh anggota gereja terhadap para pendetanya. Ini diadakan oleh salah satu tua-tua gereja di Jakarta. Saya tidak sebut namanya, mungkin saya sebut juga boleh ya. Bapak Janus Hutapea. Ini beliau membuat sebuah survei versi mereka untuk menanyakan kepada tua-tua gereja yang lain dengan pertanyaan, apa sih sebetulnya yang diharapkan oleh anggota gereja terhadap pendetanya? Ini sudah pernah kan? Baik, lantas kemudian saya ingin berbagi kepada semua yang hadir pada saat ini supaya semuanya kebahagiaan. Inilah yang diharapkan oleh anggota-anggota gereja kepada para pendetanya. Yang pertama, anggota gereja berharap agar supaya para pendetanya ini boleh menjadi teladan, boleh menjadi trendsetter, boleh menjadi seorang yang diikuti, seorang yang ditiru. Seorang yang ditiru. Jadi saya sekalian, seorang pendeta menurut anggota adalah penentu arah. Jadi pendeta yang bertanya kepada anggotanya baik. Tetapi kalau pendeta terlalu banyak bertanya kepada anggotanya jadi bingung. Ini Pak Pendeta yang harusnya menjadi pemimpin, kenapa mesti banyak bertanya? Semua bertanya. Tidak. Cukup bertanya, mencari informasi, tetapi yang menjadi penentu arah
adalah siapa? Adalah gembala, pendeta jemaat. Seorang pendeta, hamba Tuhan, pelayan Tuhan adalah seorang yang diikuti oleh jemaatnya. Jadi tidak apa-apa. Sama seperti Yesus katakan, ikutlah aku. Sama seperti Paulus mengatakan, ikutlah aku. Sebab aku adalah pengikut Yesus. Sebab aku telah mengikuti Yesus, kamu ikuti aku. Ikuti aku dalam program ini yang sudah kita sepakati bersama. Ikuti aku. Jadi, terus sekalian, di sini kita punya pimpinan. Pendeta, contohnya Pendeta Sugi Sitorus. Kami departemennya ini akan mengikuti kepemimpinannya. Ya, kami ini adalah pendeta-pendeta Sitorus yang lain dalam hal visi dan misi. Pendeta Ataupah adalah pendeta Sitorus yang ada di tempat ini. Pendeta Ataupah punya departemen. Departemen yang lain adalah departemen-departemen di sini adalah pendeta-pendeta Ataupah yang lain dalam hal visi dan misi yang dijalankan untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Gembala-gembala jemaat adalah pendeta-pendeta Ataupah yang lain. Karena gembala jemaat mengikuti visi dan misi yang dijalankan. Dan anggota-anggota jemaat adalah duplikat dari gembala jemaatnya. Dan seperti itulah kemudian semuanya. Karena apa? Karena kita satu pola, yaitu kita semua mengikuti Yesus. Ya, kalau mau ditarik nama Yesus, kenapa kita mau diikuti? Boleh diikuti karena kita sedang mengikuti Yesus, Nah, sekalian, dan seterusnya kita mengikuti pimpinan kita, gembala kita, seluruh anggota mengikuti visi dan misi gembala. Dengan demikian, anggota-anggota jemaat adalah kembaran daripada gembala-gembalanya di masyarakat saat mereka melayani dan memberitakan kabar baik. Jadi saudara sekalian, inilah sebabnya menjadi pemimpin itu lebih berat daripada menjadi pengikut. Karena menjadi pemimpin itu menjadi trendsetter, menjadi apa? Menjadi apa namanya? Pola, menjadi seorang yang diikuti, menjadi contoh. Karena kita semua adalah kembaran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi jangan khawatir untuk memimpin, karena tujuan kita pasti. Semua kita mengikut Yesus, semua kita menjalankan misi berdasarkan metode Yesus. Kita tidak perlu khawatir untuk mengatakan, ikut aku. Ini arahnya yang kita akan apa? Yang kita lalui. Karena apa? Karena kita tidak mengajak orang untuk mengikuti kita secara pribadi. Untuk kepentingan pribadi, bukan. Kita mengajak orang untuk mengikuti yang Yesus perintahkan, yang Yesus teladankan bagi kita. Lantas kemudian ini yang berikutnya, apa yang anggota harapkan bagi para pendetanya, yaitu walk the talk. Walk the talk. Walk the talk itu kita diharapkan untuk menghidupkan apa yang kita katakan. Ya. Apa yang kita katakan maunya sama dengan yang kita hidupkan, Berlaku seperti yang diucapkan. Ini pergumulan ini, Ya, pergumulan yang terus harus kita menuju ke sana. Kalau kita sudah bilang A hari ini, kita besok bilang apa? A. Sama. Jangan sekarang A, besok B, besok C, besok D.
kecuali kalau itu adalah perintah yang bersifat beruntun. Ingat, hari ini A, besok lakukan B, ya enggak apa-apa. Tapi ini walk the talk. Lantas kemudian sekarang kita sedang mengarah pada mobilisasi. Mobilisasinya adalah satu keluarga, satu jiwa, 1 tahun. Begitu Pak ya, kita menggunakan ini ya. Biarlah setiap keluarga tidak terkecuali akan membuka KPA, menyelenggarakan KPA, mengundang orang datang ke rumahnya, dan Pak Pendeta yang mengajar. Kalau kita mau walk the talk, berarti saudara sekalian, sebelum kita minta anggota terlibat, kita sendiri juga perlu apa? Bergumul untuk apa? Untuk membuat KPA. Jadi Pak Ketua, ini akan turun surat dari Pak Ketua UNI. Nanti Bapak Ketua UNI akan bertemu dengan ketua-ketua daerah setiap minggu. Ini sudah dilakukan dan akan dilakukan. Yang dilakukan oleh Ketua UNI adalah dia akan bergumul untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya sendiri, untuk menyelenggarakan KPA di keluarganya. Baru kemudian dia akan bertemu dengan 10 ketua daerah. 10 ketua daerah ini dalam pertemuannya ini akan ditanya apakah pendeta Sihombing Poltak dan keluarga sudah menyelenggarakan KPA. Apakah sudah ada jiwa yang sedang dituntun satu buat Kristus? Jadi Pak Ketua UNI akan memonitor 10 saja. Tapi nanti Pak Ketua akan memonitor ketua-ketua jemaat di bawahnya. Nanti diatur mekanismenya. Demikian juga sekretaris UNI akan memonitor dirinya sendiri dan memonitor semua sekretaris daerah dengan pertanyaan, motivasi, dan data yang sama. Apakah sudah membuka KPA untuk menuntun satu jiwa buat Kristus? Kemudian sekretaris daerah akan memonitor sekretaris-sekretaris jemaat, atur mekanismenya. Bagaimana dengan bendahara UNI? Bendahara UNI akan bergumul untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya membuka, menyelenggarakan KPA. Baru kemudian dia akan memonitor 10 bendahara, Pak Bendahara ya, Pak Raja Gugu. Ya, pertanyaannya sama, pergumulannya sama. Apakah masing-masing kita sudah memiliki jiwa yang sedang dituntun kepada Tuhan? Bukan jiwa yang kita menangkan pada waktu KKR, bukan. Karena itu adalah jiwa yang sudah disiapkan oleh anggota gereja. Tapi ini jiwa yang kita tuntun, kita bawa sendiri dengan pertolongan Tuhan. Nanti bendahara akan memonitor bendahara-bendahara jemaat. Terus kalian inilah yang dilakukan oleh departemen-departemen nanti. Ya, Sekolah Sahabat monitor dirinya sendiri dan 10 ini memonitor dirinya sendiri dan pemimpin-pemimpin Sekolah Sahabat di daerah. Dan demikian mungkin ini bahagian daripada mobilisasi yang termonitor, Semuanya boleh bergerak, semuanya tahu jalurnya. Dan nanti akan berjalan siapa Sekolah Sahabat di sini? Pendeta Kanajo dimonitor setiap Sabat untuk anggota mencatat di UKSS siapa yang sudah membuka menyelenggarakan KPA di rumahnya. Kalau mereka bertanya, bagaimana caranya Pak Pendeta untuk membuka KPA di rumah? Caranya adalah kita ulangi lagi. Kalian menghidupkan kebajikan, melayani masyarakat, menunjukkan simpati, melayani kebutuhan mereka, menjadi tetangga yang baik,
kemudian mengundang mereka untuk datang ke rumah. Nanti yang mengajar Pak Pendeta datang dari satu keluarga, satu jiwa, 1 tahun. Walk the talk bukan hanya program, tetapi kita juga bergumul. Saya juga bergumul untuk 1 jiwa. Tidak apa-apa kita bilang sekarang lagi tidak ada, tetapi kita lagi bergumul supaya kita doakan supaya ada. Nah, untuk ini saudara sekalian, kami punya KPA di kantor. Pak Pendeta masih ada sampai sekarang. Kami ini punya pergumulan sekarang, KPA saya di kantor. Pergumulannya adalah siapa ya orang yang bisa kita undang belajar Alkitab? Satpam di Cidodol atau satpam di kantor. Akhirnya saudara sekalian, untuk sekarang kami membuka KPA online. KPA online yang diundang adalah teman-teman dekat, keluarga dekat. Dan saya perhatikan Pak Haflar, Ibu Haflar mengundang besannya. Ada 1 besannya yang masih Protestan. Terus kemudian yang lain mengundang yang lain. Ibu Cakra mengundang temannya waktu sekolah di SPG dulu. Terus kemudian kami baru pulang dari Nias, kami undang beberapa guru untuk membawa murid-murid belajar Alkitab. Jadi kalau kami bertemu di KPA kami online, kami punya murid yang cukup lumayan. Dan untuk yang online kita kasih bantuan, yaitu pulsa untuk mereka. Each one, reach one, lose none, make disciples. Jadi ini tetap menjadi tujuan kita untuk total member involvement. Kalau kita bilang mari menginjil, maka kita juga terlibat melalui unit kerja, melalui KPA, melalui kelompok kecil, melalui apa saja. Jadi saudara sekalian, penginjilan itu bukan hanya untuk pendeta, tetapi penginjilan adalah untuk pendeta dan untuk semua anggota. Penginjilan itu bukan hanya untuk anggota saja, tapi para pendeta dan pekerja juga terlibat di dalamnya. Saya meminta Departemen Pendidikan untuk menghitung berapa jumlah guru. Dia sebutkan sekitar 1.500 guru indeks. Ya, guru indeks. Pegawai mision guru indeks. Jadi saudara sekalian, tidak salah kalau kita minta setiap keluarga guru juga terlibat, ya. Keluarga dosen terlibat menuntun 1 jiwa. Keluarga guru menuntun 1 jiwa muridnya kepada Kristus. Jadi saudara sekalian, betapa luar biasanya kalau semua terlibat. Ini part of our responsibility. Bagian daripada kita punya tanggung jawab. Dan saudara sekalian, betapa pentingnya keteladanan itu, oleh karena keteladanan dari seorang hamba Tuhan itu lebih berharga daripada 1.000 khotbah. Benar nggak ini? Kalau kita khotbah, tapi kita nggak meneladani, nggak kurang berarti ya. Tapi 1 teladan itu nilainya sangat besar dibandingkan dengan banyak pembicaraan kita. Mari kita mengarahkan anggota gereja kita untuk menjadi penarik jiwa, mengundang jiwa-jiwa baru, untuk gereja-gereja kita membuka cabang sekolah sahabat, untuk menjadikan penginjilan menjadi misi utama daripada gereja Masehi Advent hari ke-7. Baik, yang berikutnya, yang ketiga adalah couple model. Couple model ini adalah suami istri hamba Tuhan hendaknya menjadi couple model. Ini seperti seperti tadi juga ya, seperti model, teladan juga. 1 teladan dalam kerjasama, suami istri kerjasama yang baik. Tim yang paling kuat yang harus dijaga adalah
tim suami dan istri dalam pelayanan. Tidak mungkin menjadi teamwork yang baik bila tidak kompak di rumah. Ini bangun teamwork yang baik di kantor. Di kantor. Ini yang diharapkan oleh anggota seperti ini. Jadi jangan keluarkan perbedaan antara ketua, sekretaris, dan bendahara keluar. Gimana Pak Ketua? Kita boleh beda di sini, tidak apa-apa. Di ruangan ini, untuk apa? Rapat. Boleh beda, mau perbedaan seperti apa, tidak apa-apa di sini. Tapi kalau kita sudah sepakat, yang kita ceritakan keluar adalah persamaannya. Jangan perbedaannya lagi. Tim, officers, tim dengan departemental. Tim dari kantor ini satu suara keluar. Soal perbedaan dalam rapat itu soal biasa. Tapi yang keluar adalah berita yang sama. Kita adalah teamwork. Kita mau mengarahkan anggota untuk menyatakan kepada anggota bahwa kita adalah tim yang solid. Di gereja, bangun teamwork yang sama. Pendeta dengan tua-tua jemaat, pendeta dengan majelis jemaat, pendeta dengan jemaat. Saudara sekalian, inilah yang paling baik dipandang oleh anggota. Inilah yang diharapkan untuk terjadi di setiap level. Istri-istri mesti kompak satu sama lain. Ini kalau officers kompak, istrinya tidak kompak, repot juga. Kalau departemen-departemen kompak, istri-istrinya tidak kompak, kurang jalan juga. Ketua dengan pendeta kompak, tapi istri-istri pada nggak kompak, nggak jalan juga. Jadi suami istri tim yang kuat, tim yang solid, dan mesti kompak satu sama lain. Lantas kemudian perlu ada chemistry dalam relationship. Tidak hanya hai, ya. Budaya kita adalah budaya suka menyapa satu sama lain, suka menyapa. Supel, ya. Halo, hai. Kecuali orang-orang Amerika, ya, orang Indonesia yang sudah lama ke Amerika, mereka udah nggak mau lagi suka-suka menyapa. Karena di Amerika seperti nggak biasa menyapa orang lain. Menyapa orang. Aku bilang, hai, sama orang yang nggak kita kenal, mereka nggak akan angkat tangan di sana. Tapi kita sudah sekalian, selamat pagi. Saya pergi ke Manado, sudah sekalian jalan pagi. Semua orang yang melihat kita berjalan bilang selamat pagi. Sama seperti di sini. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Mama. Kita sebut seperti itu, mereka juga. Ini budaya yang baik. Dan itu perlu ada chemistry. Terus kemudian budaya tepat waktu. Ini juga apa? Para pendeta, Global Mission Pioneer, seluruh hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, belajarlah untuk memenuhi janji tepat pada waktunya. Kalau perjalanan dari sini ke rumah mereka setengah jam, bikinlah 45 menit. Jangan setengah jam perjalanan, bikin setengah jam. Nanti kalau ada kelapa di pinggir jalan, kita pingin minum, tidak ada waktu lagi. Kalau kita minum air kelapa, jadi terlambat lagi sampainya di sana. Ya. Bikin 45 menit, kasih sisa. Nanti kalau kempes ban, bisa dipompa di pinggir jalan. Jadi supaya apa? Tepat waktu. On time. Jangan ada orang yang mengatakan, ini pendeta ini sudah paling terkenal yang suka terlambat. Ih, jelek sekali. Ya. Ini kalau janji sama pendeta ini jam 7, nanti 7.30 itu baru apa?
baru jalan itu. Jangan. Kita pendeta ini trendsetter. Kita ini couple model untuk ketepatan waktu juga. Apalagi kalau janji mengabarkan Injil, Pak Ketua. Ini para hamba Tuhan, Global Mission Pioneer, para pendeta, kita juga yang janjian mengabarkan Injil atau mengajar Injil, mengajar Alkitab jam 7 malam. Kita mesti ada di sana sebelum waktunya. Karena apa? Itu memberikan kesan bahwa kabar yang mau disampaikan ini mesti kabar yang penting. Kalau kita telat-telat terus, mereka punya kesan, ini memang pekabaran yang mau disampaikan ini tidak penting. Jadi mereka juga nggak menghargai. Mau hujan, mau panas, usahakan tepat waktu. Yang pakai mobil, tidak ada masalah soal panas dan hujan. Yang pakai motor, siapkan jas hujan. Supaya kalau dia hujan, kita bisa tepat waktu. Ya, kita tepat waktu. Baik, yang keempat adalah sebagai umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gereja mengharapkan kita menjadi para pekerja yang disebut dengan a cost saving model. Cost saving model. Ini sebagai pekerja-pekerja yang hemat-hemat, ya, hidup sederhana, hidup berhemat, ya. Kita ini adalah bekerja. Hidup sederhana. Anggota senang kalau kita melihat kita hidup sederhana. Ya, hidup sederhana. Menghidupkan pola hidup sederhana. Kita juga perlu mengajari anak-anak kita untuk hidup sederhana. Hidup tidak mewah. Kalau ada yang diobral, barangnya sama di supermarket, kenapa kita nggak beli di tempat yang diobral saja? Ya, tuh aslinya di sana 900. Ini yang ditaruh di kotak ini cuma 300. Masalahnya hanya karena sudah dipegang-pegang orang. Ada beberapa tempat warnanya berubah. Kita beli sampai di rumah, kita sikat pakai sabun, sudah baru lagi. Jadi kalau kita masih bisa berhemat, kenapa kita nggak berhemat? Ya, kenapa nggak kita berhemat? Ajari juga anak-anak kita untuk hidup sederhana. Hidup sederhana itu lebih diharapkan untuk kelihatan dari keluarga-keluarga kita. Hindari istri ganti-ganti tas. Tapi memang kalau ke pasar mesti bawa tas kresek ya. Nggak bisa juga pakai tas pesta ya. Jadi ke pasar tas kresek, ke pesta tas pesta, bayar keranjang. Jadi maksudnya jangan seperti berlebihan, over ya, jangan berover, jangan over. Warna pakaian pendeta selalu dianjurkan adalah yang konservatif saja. Yang konservatif saja. Pendeta pelayan Tuhan itu yang paling bagus adalah warna putih sudah. Atas putih, bawah gelap. Baju saya seperti hanya itu warnanya. Jadi warna putih dan gelap bawahnya. Jangan Pak Pendeta bawa melawat pakai baju merah. Pakai baju hijau daun. Ya, kalau kaos enggak apa-apa lah ya. Itu enggak bagus itu. Kak konservatif. Bajunya ungu muda. Itu sudah pink, apalagi pink. Ini LGBT. Apalagi kalau khotbah. Yang paling bagus warna adalah jas hitam gelap, baju warna putih, dasi warna, kalau dasi sih boleh lah ya, merah pun tidak apa-apa, dasi kan kecil.
Karena apa? Karena kalau kita berdiri di mimbar, kita mau menarik perhatian umat Tuhan kepada Kristus. Bukan menarik perhatian umat Tuhan kepada kita. Sama seperti pelayanan menyanyi di gereja, itu nggak boleh menyanyi itu menarik perhatian umat kepada penyanyinya. Tidak. Pelayanan di mimbar semua adalah menarik perhatian umat kepada pencipta. Jadi kalau kita pakai baju warna pink, perhatian orang sama kita. Bukan sama nanti terlalu menarik. Netral ini, putih dan hitam. Sudah, memang itu warna yang paling konservatif untuk pendeta. Hindari yang berikutnya, hindari hutang. Hanya untuk keinginan. Ya. Jangan kita berhutang karena supaya bisa tampil lebih hebat. Ya. Lebih hebat. Pendeta Heo, di Jakarta, saya nggak boleh sebut tempatnya. Di beberapa tempat ini, pendeta ini mau supaya hebat. Baru tahun pertama, tahun kedua, sudah cicil mobil. Akhirnya, uang untuk melawat sudah ada lagi. Untuk cicilan mobil. Jadi lebih banyak dia tinggal di rumah, mencicil mobil, melawat kurang. Karena uang perawatan sudah dipakai untuk mencicil mobil. Jadi pada waktu kami melayani di daerah, kami terpaksa agak keras-keras sedikit. Kalau mau mencicil, jangan pakai uang perlawatan. Jadi gaji kurang perlawatan, sepertiganya dari gaji itu boleh buat mencicil. Sebab kalau uang perlawatan buat mencicil nanti tidak bisa melawat lagi. Yang rugi adalah anggota gereja. Padahal kita harus melayani anggota gereja. Jangan pernah ada pendeta yang membuat kwitansi palsu. Saya rasa udah nggak ada lagi ya. Jangan ada. Kwitansinya asli, hanya merek palsu. Jangan bikin kwitansi palsu. Sudah hidup dengan apa yang ada, pasti cukup. Ya, pasti cukup. Dan integritas itu lebih berharga daripada hanya uang berapa, Nomor 5. Anggota berharap bahwa a simple life man, but a rejoiceful person. Jadi walaupun kita hidup sederhana, tapi tunjukkan bahwa kita hidup berbahagia. Ya, tunjukkan wajah yang berbahagia. Jangan wajah yang sedih. Kalau wajah yang sedih itu artinya nggak cukup berkat Tuhan sama kita. Ya, tunjukkan wajah yang berbahagia. Walaupun kita hidup sederhana. Puji Tuhan, ya, karena ya saudara sekalian, saudara ini orang hebat. Saya ini orang hebat karena apa? Bisa mengatur yang tidak berlimpah, yang tidak banyak. Kalau mengatur yang banyak, ya siapa yang tidak bisa. Tapi mengatur yang seperti itu cukup, saudara sekalian, itu luar biasa. Pendeta yang bersukacita dalam kesederhanaan hidup, istri, anak, itu jemaat juga akan bersukacita. Saya lihat psikologi dari mimbar itu sangat penting ya. Kalau wajah pendeta itu berdiri di mimbar tersenyum, nanti semua anggota ikut tersenyum. Tapi begitu pendeta berdiri di depan mimbar, wajahnya seram, semua anggota seram. Anggota berpikir apa yang akan terjadi di gereja ini. Terus kalian tunjukkanlah sebagai hamba-hamba Tuhan yang dipenuhi sukacita dan pengharapan. Simple life man, but a rejoiceful person. Selalu siap melayani dengan sukacita. Kalau kita punya HP,
pendeta biasanya HP-nya hidup berapa jam satu hari? Ya, 24 jam. Jangan bilang sama anggota, kalau malam HP saya matikan. Nggak bisa. Pendeta nggak boleh. Kalau dulu, ini sudah lebih bagus ada HP. Kalau zaman dulu, kita standby hidup melayani memang 24 jam. Kalau sekarang kita bisa sampai di rumah istirahat tenang, HP kita hidupkan, nanti kalau ada kepentingan, HP yang berbunyi membangkitkan kita, membangunkan kita. Tapi HP kita jangan mati. Ya, kalau itu di kantong, bikin bergetar supaya tahu kita. Kalau itu di ruang kamar, bikin berbunyi supaya apa? Supaya kedengaran bunyinya. Jadi selalu siap melayani, HP selalu on 24 jam. Tidak bersungut bila ada permintaan pelayanan tengah-tengah malam. Atau pada jadwal bermain badminton. Sudah mau berangkat badminton, ada telepon. Ada anggota yang sakit, sudah nggak usah pergi lagi badminton. Jangan bilang sama anggota, tolong ya tunggu aku mau badminton dulu. Mesti didahulukan ya pelayanan kepada anggota jemaat. Persungutan akan merusak rohani pendeta. Persungutan akan merusak rohani keluarga. Persungutan akan merusak rohani jemaat. Persungutan akan merusak anak-anak. Dan persungutan akan merusak misi gereja. Jangan ada pendeta yang bersungut. Hidup bersukacita. Lebih menjadi berkat bagi siapa? Bagi orang lain. Kalau ada mau perlu uang, saudara sekalian, jangan pernah pinjam sama anggota. Jangan pinjam sama bendahara jemaat. Itu bendahara jemaat juga anggota. Kalau pekerja mau perlu uang, datang ke kantor. Kepada Pak Raja Gug ya. Pak Bendahara, tolong bantu saya. Ini sudah tidak bisa lagi. Nanti Pak Bendahara paling bertanya, mau berapa? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah, bisa dibayar sekaligus bulan depan? Itu pertanyaan kedua. Kalau bisa, oke, langsung ACC. Kalau enggak bisa, kita bilang enggak bisa Pak Bendahara, tolong bantu supaya saya bisa cicil 3 kali. Bisa juga itu ada agreement dengan bendahara. Pasti bendahara mau bantu. Tolonglah bantu saya ini. Kecuali emergensi. Kalau enggak emergensi, enggak usah pinjam. Ya, enggak usah pinjam. Hidup cukup dengan apa yang ada. Jangan bersungut-sungut. Kalau ada keperluan, jangan datang ke anggota, tapi datang ke mana? Ke kantor saja. Terus kalian kalau kita datang ke bendahara, bendahara itu menjadi nggak percaya kita kalau kita khotbah di depan. Gimana ini Pak Pendeta nggak bisa atur diri sendiri mau mengkhotbah kita? Jadi powernya menjadi apa? Powerless, bukan powerful. Jadi powerless. Apalagi kalau kita pinjam sama anggota. Simple and rejoiceful life akan menjadi anger killer. Sederhana tetapi kita bersukacita. Mengurangi kelenjar-kelenjar yang cepat tua. Jadi kita usahakan untuk lebih banyak tersenyum ya. Karena tersenyum itu bikin kita awet muda ya. Ibu Selvia. Itulah Ibu Selvi, coba lihat. Semua orang lebih cantik kalau tersenyum. Semua orang lebih bersimpati kalau tersenyum. Dan senyum itu
adalah bagian daripada berkat kepada orang lain. Mengurangi kelenjar cepat tua ya. Cepat tua. Ini sebagian-bagian terakhir. Yang keenam, a man of tithe and systematic offering. Ya, a man of tithe and systematic offering. Nusa Tenggara ini sudah sangat terkenal dari awalnya dulu. Sebelum daerah-daerah yang lain 10%, 10%, di sini sudah 10%, 10% dulu. Perpuluhan dan persembahan di sini persentasinya selalu lebih tinggi. Dulu, enggak tahu sekarang. Masih Pak Pendeta? Sebagian. 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 Kita dulu didorong oleh karena bendahara datang dari sini, Pak Dolok Saribu dan Pak Habeahan. Mereka bilang di Kupang kita sudah bikin. Jangan sampai di sini kita tidak bikin. Jadi bagus sekali ya. A man of tithe and systematic offering. Ini pekerja, ya, pekerja. Buatlah budget di rumah tangga yang baik. Pendeta menjadi teladan dalam penata layanan. Pendeta menjadi teladan dalam mengembalikan persepuluhan dan persembahan terpadu. 10%, 10%. Ada yang komitmen 5%. Tapi biarlah itu jangan menjadi paksaan. Itu bagus menjadi kesadaran. Pendeta mendoakan kesetiaan persepuluhan, tetapi sering lupa mendoakan kesetiaan dalam memberikan persembahan terpadu. Ini banyak anggota kalau melawat mendoakan kesetiaan perpuluhan saja. Tapi anggota kata mereka suka juga didoakan supaya mereka boleh setia dalam persembahan terpadu. Ini kasih penjelasan, perpuluhan itu apa, persembahan terpadu itu untuk apa. Supaya apa? Banyak dana terkumpul di gereja untuk penginjilan. Ada beberapa gereja yang kalau ditanya, ada nggak dana penginjilan? Beberapa gereja sebutkan nggak ada dana penginjilan. Kalau ada KKR dari daerah baru ada. Jadi para hamba Tuhan pada akhir tahun ini buatlah budget tahun depan, budget untuk keperluan gereja. Jangan lupa ada budget untuk penginjilan. Kalau mau tahu berapa, jawabnya dalam bentuk arahan saja. Berapa operasional gereja, ambil 1/10%-nya paling sedikit untuk dana penginjilan. Untuk dana penginjilan. Ya. Yang terakhir, diharapkan para hamba Tuhan adalah seorang yang high moral person. Menjadi pendeta yang baik tidak cukup, tetapi haruslah menjadi pendeta yang benar, ya. Lantas kemudian standar moralitas kita udah sepakat. Standar moralitas kita adalah Alkitab. Standar moralitas kita adalah tulisan Roh Nubuat. Standar moralitas kita berorganisasi adalah peraturan gereja. Standar moralitas kita melayani sebagai pendeta adalah pedoman kependetaan. Standar moralitas kita dalam bekerja adalah peraturan yang sudah ada, peraturan gereja. Dan kemudian di luar itu adalah keputusan komite. Jadi kalau komite sudah memutuskan, memang kita harus apa? Siap berjalan. Siap berjalan. Ini rupanya yang terakhir. No nepotism. Jangan ada nepotisme ya. The right man on the right place. Lantas kemudian tidak berpolitik dalam gereja. Lantas kemudian the right man on the right place dan selalu memiliki pertimbangan yang objektif. Jadi jangan yang subjektif. Karena itu siapa maka kita pilih. Tidak begitu. Kita
orang harus berdasarkan dasar pemikiran yang objektif. Oh, karena dia mampu. Oh, karena dia dianggap untuk melakukan. Yang berikutnya adalah a man of prayer. Rumah adalah tempat ibadah yang utama di dalam gereja kita, dalam rumah tangga kita. Mesbah doa kita adalah rumah kita. Di ruang tamu, ruang tidur, di mana saja rumah kita adalah mesbah doa kita. Bangunkan suami untuk berdoa. Bangunkan istri untuk berdoa. Saya lebih banyak dibangunkan oleh istri saya untuk berdoa. Karena kalau sudah capek kita tidur ya. Dia bilang, Papa, belum berdoa kita. Tidak apa-apa, saling membangunkan. Ingatkan bahwa suami dan istri itu adalah tim. Bangunkan anak-anak untuk berdoa. Susah kadang-kadang anak-anak dibangunkan. Tapi tetap kita harus bangunkan anak-anak untuk berdoa pada waktunya. Ingat bahwa Yesus sering berdoa di pagi buta dan bahkan sepanjang malam. Ini saya rasa udah yang terakhir ya, yang 10. Tadi saya pikir yang ke-7 yang terakhir. Health reform. Ini mau nggak mau kita harus menjalankan ini. Ya, progresif lah ya, progresif. Health reform, reformasi kesehatan. Dan kemudian saudara sekalian, ini adalah untuk kualitas hidup kita, supaya kita panjang umur, dan supaya kita bisa panjang melayani. Itulah sebabnya Tuhan kasih new start, ya, new start. Lantas kemudian, saya tidak tahu ini di sini. Ada dokter yang menghitung, katanya pendeta itu cukup 2 kali saja makannya. Tidak perlu sampai 3 kali. Karena kalau 3 kali makan terlalu banyak. Makanya seperti saya sekarang jadi overweight. Tapi saya senang di sini, saya cukup makan 2 kali saja ya. Pagi di hotel, buru-buru sedikit saja. Tadi cuma makan pisang. Tapi nanti siang kita ketemu marunggai. Kecuali kalau udah nggak ada jadwal ya nggak apa-apa, kasih tahu. Tapi kalau masih ada jadwal, bagus juga. Sampai hari Senin. Sampai hari Senin. Begitu. Jadi 2 kali saja katanya cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Karena kebutuhan kita itu cuma datang melawat begitu. Jadi energinya cukup. Tapi hitung-hitung lah, masing-masing mengetahui ya. Jangan juga yang udah kurus dikurangi lagi, nanti tambah kurus lagi. Kita adalah gereja reformis, ya reformis, termasuk dalam hal health reform. Now is the time to reform. Jadi kalau kita berbicara tentang reformasi kesehatan, jangan dipersempit hanya berbicara vegetarian. Reformasi kesehatan itu mungkin terjemahan yang sekarang yang paling bagus adalah New Start itu. Hidupkan New Start itu secara seimbang saja, ya, secara seimbang, Jadi sekalian, inilah bentuk daripada observasi anggota gereja kepada para pendetanya. Saya meyakini bahwa semuanya ini baik dan inline dengan apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Biarlah kita boleh menjadi pekerja-pekerja yang selalu menjadi berkat bagi jemaat yang kita gembalakan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan memberkati, dan kita meyakini dalam rencana-rencana ke depan, dalam pelayanan kita, dalam proyek-proyek kita di gereja, proyek di daerah, dan juga penginjilan se-Uni Indonesia kawasan Barat, kita akan diberkati Tuhan. Sekali lagi, Ebenezer, sama seperti Tuhan menyertai kita di waktu yang lalu, Tuhan yang sama juga akan
menyertai kita di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Amin. 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 Puji Tuhan untuk firman yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua sangat terberkati. Biarlah kita menjadi pelayan Tuhan, baik yang ada di kantor maupun yang ada di ladang penginjilan, ladang pelayanan. Kita menerapkan semua apa yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini.